Halo, selamat bertemu kembali. Saya Selamat PH. Pagi ini saya akan menyampaikan profil lulusan SMK yang diidamkan oleh dunia kerja. Karena pada dasarnya SMK itu memang menyiapkan peserta didiknya untuk bekerja. Meskipun demikian nanti bekerja itu artinya apa akan saya sampaikan. Nah, pengamatan saya, observasi saya, dan juga verifikasi saya bertahun-tahun sebagai konsultan di pendidikan menengah kejuruan saat itu, ada 6 profil lulusan SMK yang perlu saya sampaikan. Tentu saja tidak hanya ini, boleh yang ditambah yang lain ya. Yang pertama, lulusan SMK itu harus terampil. Artinya terampil itu apa? Adalah cepat, tepat, dan cekat. Sehingga lulusan-lulusan itu eh, dikatakan terampil kalau kita simak mereka-mereka itu bekerjanya adalah sangat terampil sebagaimana saya katakan indikatornya tadi, yaitu adalah cepat, tepat, dan cekat. Gitu. Yang kedua, diharapkan lulusan SMK itu luas atau fleksibel dan juga tinggi elastisitas dan juga plastisitasnya dalam berpikir, dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tidak pernah berkesudahan, selalu bersemi tak bertepi. Nah, ini dibutuhkan lulusan-lulusan SMK yang seperti itu. Yang ketiga, kita mengidamkan bahwa lulusan SMK itu melek teknologi yang mutakhir. Ya. Kalau saya berbicara melek teknologi itu artinya anak-anak kita lulusan SMK itu harus bagus literasi teknologinya, tentu sesuai dengan bidang teknologi masing-masing, karena teknologi ada teknologi konstruksi bangunan, ada manufaktur, ada juga transportasi, ada juga teknologi komunikasi dengan digital yang paling populer sekarang termasuk neuroscience, lalu juga teknologi energi, lalu teknologi bioteknologi, dan juga teknologi bahan. Nah, sehingga yang dimaksud melek teknologi tentu sesuai dengan bidang teknologi masing-masing. Meskipun saat ini mulai ada gabungan-gabungan antara teknologi satu dengan yang lain ya. Umpamanya karena saya latar belakang teknik bangunan dulu, itu kan sekarang banyak pembangunan yang sudah menggunakan campuran teknologi. Sehingga dalam membuat pondasi, kemudian juga dinding ya sampai atap itu sekarang sudah menggunakan blending atau campuran teknologi yang saya sebut tadi itu. Yang keempat, saya pikir lulusan SMK harus mampu menguangkan bidang keahliannya. Bahasa yang sekarang ya adalah alias berjiwa pengusaha. Ya. Atau seringkali menyebut kewirausahaan, entrepreneurship apapun, tapi intinya anak-anak lulusan SMK memang perlu kita didik, kita latih agar supaya anak-anak kita itu memiliki jiwa kewirausahaan, berjiwa pengusaha. Nah, baik sebagai pengusaha barang, artinya ada pertanian, peternakan, ada mesin, ada elektronika dan sebagainya, itu bahan. Tapi juga diharapkan lulusan-lulusan SMK itu juga mampu melakukan usaha dalam bidang jasa. Ini terutama yang ekonomi, ya makanya lalu dididik bagaimana menjadi pengusaha tapi pengusaha jasa gitu ya. Lalu juga diharapkan juga anak-anak kita, karena zaman sekarang sudah zaman digital ya, kalau bisa kita siapkan agar anak-anak kita itu mampu menguangkan keahliannya, yaitu dengan usaha digital gitu. Nah, tentu saja apa yang saya sebut tadi yaitu usaha barang, jasa, dan digital ada juga sekarang sudah mencampurkan ketiga-tiganya. Sehingga banyak sekarang pengusaha yang mencampurkan
melalui digital, melalui ketiganya tadi, yaitu barang, jasa, digital, itu dijadikan satu. Sekarang banyak usaha-usaha kecil pun saya lihat sudah begitu, ya. Kemudian yang keempat, ya, anak-anak kita lulusan SMK itu diharapkan dia kreatif, inventif, inovatif dalam mengembangkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru di bidang keahliannya yang tentu saja didasarkan atas rasa ingin tahu yang tinggi. Karena pada dasarnya lulusan kita bisa kreatif, inovatif, inventif itu kalau dia mempunyai basis rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, oleh karena itu saya berharap sekali SMK-SMK di Indonesia ini persiapkanlah anak-anak kita supaya lalu rasa ingin tahunya tinggi, karena anak-anak yang rasa ingin tahunya tinggi itu biasanya belajar tidak usah disuruh. Dia sudah menerapkan apa yang disebut dengan self learning. Kadang ada orang yang mengatakan ultra learning, itu sama saja. Intinya bahwa anak belajar disuruh oleh dirinya sendiri, bukan oleh gurunya, bukan oleh orang tuanya, karena di situ ada kesadaran bahwa kelak saya tidak ingin menjadi orang bodoh, tapi saya ingin menjadi orang yang cerdas. Tidak hanya itu saja, kita berharap anak-anak lulusan SMK itu kelak itu menjadi orang yang kaya. Ya, ini apalah yang kelima. Kemudian yang keenam, kita harapkan lulusan-lulusan SMK itu mampu menciptakan peluang baru. Atas dasar apa? Atas dasar keluhan-keluhan masyarakat. Makanya dalam pikiran saya, kalau anak kita itu adalah betul-betul mampu menciptakan peluang, maka ketika mengamati di masyarakat, menyimak di masyarakat, maka keluhan masyarakat itu semestinya menjadi peluang anak-anak kita. Nah, ini perlu saya garis bawahi, karena ini membutuhkan guru-guru yang betul-betul mampu menyiapkan peserta didik dengan realita yang ada di lapangan. Jangan sampai kita itu mengajar hanya dengan cara-cara simulasi, yang itu adalah tidak menunjukkan kenyataan, realita, kalau bahasa Jawa kasunyatan gitu ya. Makanya seorang guru SMK tidak ada pilihan kecuali harus akrab, harus ramah dengan dunia kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lain hari kita sambung yang lain. Saya sebenarnya juga ingin interaksi nanti kalau ada masukan-masukan, kira-kira topik-topik, tema-tema apa yang perlu saya sampaikan, dengan senang hati nanti saya minta ditulis di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.